Oke, langsung aja yuk kita bahas. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah 6 langkah yang didukung riset dari Harvard tentang gimana caranya biar pikiran kita tetap tajam, nggak peduli berapapun usia kita. Pasti pernah ngalamin kan? Lagi asik-asik ngobrol, terus tiba-tiba ngeblank. Nama orang yang harusnya Anda tahu banget, mendadak hilang gitu aja dari kepala. Ini nih, yang sering jadi kekhawatiran kita. Kita sering bercanda soal momon pikun, tapi jujur deh, di dalam hati ada sedikit rasa was-was. Jangan-jangan ini awal dari penurunan fungsi otak? Nah, ini dia intinya. Menurut Harvard Health Publishing, kita tuh harus berhenti nyalain umur. Kehilangan ingatan yang parah itu biasanya disebabkan hal lain, bukan cuma karena kita tambah tua. Ini kabar baik banget loh. Artinya apa? Artinya kita punya kendali penuh. Oke, sebelum kita masuk ke 6 langkah utamanya, kita perlu bangun fondasinya dulu. Anggap aja ini dasar-dasar gaya hidup yang jadi penopang utama kesehatan otak kita. Poin-poin ini mungkin kedengarannya klise ya, tapi penting banget. Tetap aktif, tidur yang cukup, makan sehat, sering bersosialisasi, batasi alkohol, dan tentunya jangan merokok. Anggap aja ini syarat wajibnya. Kalau fondasi ini udah kuat, 6 langkah berikutnya bakal jauh lebih nampol efeknya. Nah, sekarang ayo kita buka kotak perkakas mental kita. Ini dia, 6 strategi praktis yang bisa langsung Anda terapkan buat melatih dan menjaga ketajaman pikiran. Baik, kita mulai dengan langkah pertama. Ini adalah tentang gimana kita menjaga otak kita biar tetap aktif belajar. Orang yang pendidikannya lebih tinggi itu cenderung punya fungsi mental yang lebih oke di usia tua. Kenapa? Ya karena otaknya terbiasa kerja. Otak itu kan kayak otot ya, makin sering dilatih, ya makin kuat. Jadi apa sih latihan mental itu? Gampang kok. Apa aja yang bikin otak Anda mikir? Bisa belajar hobi baru, nguasain skill baru, atau bahkan jadi relawan. Semua kegiatan ini tuh beneran bikin sel-sel otak kita nyambung dan ngobrol terus satu sama lain. Siap buat yang kedua? Nah, yang ini seru banget, karena kita bakal ngelibatin seluruh indera kita. Logikanya simple. Makin banyak indera yang terlibat pas kita belajar sesuatu, makin banyak juga bagian otak yang kerja buat nyimpen ingatan itu. Jadi, jangan cuma lihat atau dengar. Coba deh libatkan penciuman, peraba, atau bahkan perasa. Ini ada studi yang keren banget loh. Jadi, ada orang dewasa yang ditunjukin gambar-gambar yang dipasangin sama bau-bauan. Hasilnya, mereka ingat banget sama gambar-gambar itu, bahkan pas mereka nggak niat buat ngapalin. Ini bukti kalau indera lain bisa bikin jejak memori jadi super kuat di otak kita. Langkah ketiga. Wah, yang ini mungkin agak mengejutkan ya, karena ini semua soal kekuatan. Pola pikir kita sendiri. Ternyata nih, omongan-omongan soal makin tua makin pikun itu bisa jadi kenyataan loh kalau kita kemakan sama mitos itu. Jadi poin krusialnya di sini nih. Kalau Anda terus-terusan mikir, emang udah nasibnya ingatan menurun, Anda jadi males kan buat ngelatihnya? Tapi sebaliknya, kalau Anda percaya ingatan bisa ditingkatkan, Anda pasti bakal cari cara untuk mewujudkannya. Oke, alat keempat di kotak perkakas kita. Ini soal kerja cerdas, bukan kerja keras. Maksudnya adalah memprioritaskan penggunaan otak Anda. Gini, otak kita tuh kapasitasnya ada batasnya. Jadi jangan buang-buang RAM mental kita buat hal-hal sepele. Kuncinya adalah mindahin beban informasi rutin ke alat bantu lain. Coba deh lihat perbandingan ini. Daripada pakai kapasitas otak buat mikirin di mana kunci atau kacamata, mending pakai pengingat di HP atau taruh barang di tempat yang sama setiap hari. Dengan gitu, energi otak kita jadi bebas buat fokus ke hal-hal yang beneran penting, kayak belajar informasi baru. Kita sampai di nomor 5. Ini teknik klasik banget yang mungkin kita udah tahu tapi sering lupa betapa kuatnya efeknya, yaitu ulangi apa yang pengen Anda ingat. Simple kan? Pas Anda mau ngingat sesuatu yang baru, coba deh ucapin keras-keras atau tulis di kertas. Ini adalah teknik lama tapi ampuh banget. Proses ini namanya penguatan. Contoh gampangnya gini, pas kenalan sama orang baru, namanya Budi. Coba langsung pakai namanya pas ngobrol. Oh gitu, jadi Mas Budi asalnya dari mana? Nah itu langsung nancep di otak. Dan kita sampai di langkah terakhir dari panduan Harvard ini. Kalau nomor 5 tadi soal apa yang harus dilakuin, maka nomor 6 ini soal kapan ngelakuinnya. Kuncinya adalah betul, kasih jeda. Mengulang itu penting, tapi timingnya juga krusial banget. Daripada belajar sistem kebut semalam alias SKS, jauh lebih baik kalau dicicil. Nah, ilustrasi ini ngejelasinnya pas banget. Anda belajar sesuatu, terus sejam lagi diulang, beberapa jam lagi dilihat lagi, dan besoknya dicek lagi. Metode yang disebut pengulangan berjarak atau spaced repetition ini terbukti jauh lebih efektif buat nguasain info-info yang rumit. Jadi, intinya apa?
Intinya jelas banget, kesehatan otak kita itu sebagian besar ada di tangan kita sendiri. Ini bukan soal takdir, tapi soal kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Yuk kita rangkum cepet ya ke-6 strateginya. 1. Terus pelajari hal baru. 2. Pakai semua indera untuk merasakan. 3. Percaya sama kemampuan diri sendiri. 4. Prioritaskan energi otak Anda. 5. Ulangi informasi penting. Dan yang terakhir ke-6, kasih jegah pas belajar. Pada akhirnya, semua ini tuh investasi. Pikiran kita tuh kan aset paling berharga. Setiap hal baru yang Anda pelajari, setiap tantangan kecil, itu kayak nabung buat kesehatan otak di masa depan. Jadi, pertanyaannya sekarang, investasi apa yang mau Anda lakukan hari ini?